Oke, selamat datang di unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Yuji Itadori dari SH Figuarts. Ganbare. Oke, gue bakal mengawali semua ini dengan kebingungan. Lu bayangin ya, kenapa ini mainan bisa hype banget? Sekecil ini harganya bisa sampai 1 jutaan. Bahkan ada yang jual 8 juta. Ya tapi bandel sih. Cuma tetep aja, ini mahal banget coy. Ini kecil banget, sumpah kayak box iPhone gak sih? Bentar, gue jadi pengen bandingin sama box iPhone. Nih, lu bandingin sama box iPhone. Bener-bener beda tipis banget coy. Kayak box iPhone tuh kurang tebel dikit aja gitu loh. Jadi ini kalau dibandingin sama iPhone, ya nggak beda jauh lah kira-kira dari boxnya. Dari boxnya ya. Harganya sama-sama mahal sih. Dan jujur gue juga nggak ngerti kenapa ini seri anime Jujutsu Kaisen bisa se-hype itu coba. Ya gue udah ngikutin sih, cuma sorry tuh saya gue masih lebih suka Demon Slayer. Tapi nggak tahu mungkin nanti episode selanjutnya bakal bikin gue makin tertarik sama seri anime ini. Cuma so far sekarang gue belum terlalu suka sama animenya. Ini pun di endorse. Nah, daripada kalian semua roaming yang nggak tahu Jujutsu Kaisen itu apa, mungkin gue akan jelasin sedikit aja. Jadi Jujutsu Kaisen adalah salah satu seri anime yang menceritakan tentang kisah para penyihir. Nah, si Itadori ini sebenarnya adalah orang biasa tadinya, tapi dalam keadaan terdesak dia nggak sengaja atau sengaja. Sebenarnya sengaja nggak sengaja sih, dia makan jarinya dari raja iblis bernama Sukuna. Nah, menariknya dia kan baru makan 1 jari. Karena udah terlanjur, dia harus makan sisa dari jarinya Sukuna, yaitu ada 20. Jadi dia harus makan 19 lagi. Tapi goals dia buat makan semua jarinya Sukuna adalah untuk dia bisa dibunuh. Jadi otomatis si raja iblisnya juga kebunuh juga. Jadi sebenarnya ini adalah cerita tentang Idul Adha. Karena dia harus dikorbankan di sini. Makanya jari jangan ditelen. Puyer tuh lu telen. Jadi intinya seperti itu cerita singkat dari Jujutsu Kaisen ini. Cukup menarik sebenarnya, makanya hype-nya segede itu. Dan dalam bentuk mainan kira-kira seperti ini bentuk dari si Yuji ini. Dan boxnya kira-kira seperti ini. Basic aja, kotak gini aja kayak box iPhone seperti yang gue bilang tadi. Tampak depannya kita bisa ngeliat dari mainannya ini. Dan juga berbagai aksesorisnya. Ada dia juga lagi mejeng kayak gini. Tampak sampingnya cuma gini doang, nggak menarik. Satunya lagi ada detail dari mainannya ini. Tampak belakangnya ada penampakan dari mainannya kalau udah di unboxing. Atas bawahnya cuma ada si Yujinya yang lagi mejeng kayak gini, dan sisanya cuma ada tulisan yang kalian juga nggak bakalan baca kalau kalian beli. Jadi kira-kira seperti itu box dari si Yuji ini. Sekarang mari kita langsung aja unboxing dia sama-sama. Dan seperti biasa kita ambil dulu kunai kesayangan kita buat unboxing dia. Kunai mana yang udah lama banget nih gak ketemu. Aduh, mana sih? Aduh, udah lama banget tau nggak lihat kunai. Aduh mana sih? Gue kesana. Nah, ini dia setelah kita unboxing dengan cara yang sangat normal. Jadi setelah diselebewin, kita tinggal buka aja kayak gini dan langsung keluarin si Yujinya. Oh my goodness. Sumpah ini simple banget sih, lihat tuh. Kayak cuma 1 layer doang. Karena aksesoris juga nggak sebanyak itu sih emang. Sekarang gua buka. Kita ambil si Yujinya. Oh damn, this is so good. Lu lihat deh, ini bagus banget gak sih? Cuma gue langsung salvo ke rambutnya sih, kayak semprit. Dan sisanya kita cuma dapat aksesoris yang gak begitu banyak sebenarnya. Mulai dari spare tangan yang gak begitu banyak, spare muka, spare rambut, dan 2 biji lu. Dan 2 biji Divergent Fist. Kita cuma dapat 2 pasang spare tangan dan tambahan 1 tangan lagi yang ada lidahnya kayak gini. Ada yang ngebuka kayak gini, ada yang kayak lagi megang sesuatu. Apa tuh? Dan tangannya dari darah kayak gini. Selanjutnya ada 3 spare muka kayak gini. Ada yang lagi ngelirik, ada yang lagi teriak, dan ada mukanya Sukuna yang kompatibel sama spare rambutnya kayak gini. Kita juga dapat Divergent Fist-nya kayak gini yang bisa dipakai buat menambah kegantengan dari pose-posenya si Yuji ini. Dan terakhir kita dapat semacam instruction guide gitu buat kita gerakin dan juga bongkar pasang aksesorisnya dari si Yuji ini. Makanya nggak heran packagingnya cuma segini aja, dan seperti biasa packaging adalah sahabat. Jadi itu sekilas proses unboxing dari si Yuji ini. Sekarang mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya untuk lihat dia dalam detail lebih dekat. Let's go! Jadi ini dia tampilan lebih detail dari SHF Itadori Yuji. Sebenarnya kalau dari gue, ya basic aja sih sebenarnya. Karena emang outfit dia di animenya juga basic aja kayak gini, polos aja gitu loh. Dan kalau gue lihat dari tampak depannya kayak gini, fokus gue langsung tertuju sama rambutnya dia. Lu perhatiin dah, kayak semprit anjir. Kayak seolah-olah ini tuh rambutnya kayak dicetak satu-satu kayak kue gitu loh. Mukanya pun cukup mirip lah, walaupun ya belum persis juga, tapi ya cukup lah. Dan ganti-ganti mukanya pun cukup mudah, tinggal bongkar pasang aja kayak gini. Dan menurut kalian dari 4 mukanya ini, mana yang paling mirip? Coba deh komen di bawah, oke? Dan sekarang kita masuk ke outfitnya. Dan kalau perhatiin di bagian kancingnya, ini SHF kayak nyoba banget buat bikin logo Jujutsu di kancingnya. Atau gue nggak tahu sebutannya, tapi ya ini logo yang ada di Jujutsu Kaisen. Dan sebenarnya nggak begitu kelihatan sih, tapi nice try SHF. Dan sisanya basic aja sampai ke kakinya. By the way, gue suka banget sama sculptingan dari sepatunya ini. Walaupun aneh banget ikatan sepatunya kayak gini. Tampak sapinya kira-kira
seperti ini. Cukup proporsional menurut gue postur dari si Itadori ini, kelihatan kayak orang tinggi. Which is itu kayak di animenya. Sebenarnya gue bingung sih. Kalau kalian lihat si Itadori ini kan cukup tinggi ya di animenya ya kelihatannya ya. Padahal dia nggak setinggi itu tau. Tinggi dia itu cuma 173 cm dan tetap masih dalam masa pertumbuhan sih sebenarnya. Tapi kalau dibandingin ya, sebenarnya 173 cm itu cuma setinggi Messi doang. Cuma beda 3 cm doang lebih tinggi daripada si Messi. Jadi sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat, cuma posturnya kelihatan kayak orang tinggi dan SAF nangkep ini dengan sangat baik menurut gue. Gitu. Udah lama nggak ngomong kayak gitu. Dan anyway ini tangannya sebenarnya bisa diganti-ganti juga dan cukup mudah sekali. Dan lu juga bisa tambahin divergent fist-nya kayak gini. Jadi ya sebenarnya cukup enak buat dibongkar pasang mainan ini. Belakangnya kira-kira seperti ini dan polos aja kayak gitu. Tampak bawahnya kira-kira seperti ini, polos juga, dan selangkangannya kira-kira seperti itu. Lepas gua habis. Dan tampak atasnya kira-kira seperti ini, kayak kue semprit, beneran dah. Jadi sebenarnya overall ini basic aja sih, karena emang karakternya sesimpel itu juga di animenya. Tapi apakah artikulasinya basic juga? Mari kita cek sama-sama. Kepalanya bisa muter full kayak gini, bisa tengkleng-tengkleng kayak gini. Ngangguk atas bawahnya cukup terbatas, tapi terbantu sama lehernya yang bisa lu gerak-gerakin kayak gini. Baunya bisa muter full kayak gini. Bahkan dia punya butterfly joint juga kayak gini. Sikunya bisa sejauh ini, bisa lurusin lagi. Ball joint di tangannya. Diafragmanya bisa muter full kayak gini. Pinggangnya pun juga kayak gitu. Dan tentunya dia juga bisa bernyanyi. Bergoyang. Dia bisa nendang sejauh ini dan enak banget karena ini bahannya dari karet, jadi bisa leluasa kayak gini. Ke belakang sejauh itu. Ball joint di pahanya. Dengkulnya bisa dilipat sejauh ini dan bisa lurusin lagi. Punya sendi di jarinya kayak gini. Ball joint di kakinya, jadi dia bisa pivot kayak gini. Dan terakhir dia bisa ngangkang sejauh ini. Jadi dengan segala artikulasi dan detailnya, dia bisa pose-pose kayak gini, kayak gini, ataupun kayak gini. Overall sebenarnya ini adalah figur yang basic aja detailnya, karena emang dia di animenya sesimpel itu juga. Bahkan sebenarnya kalau gue boleh bilang, ini untuk ukuran SA Figuarts agak susah loh digerak-gerakin. Kayak nggak seleluasa itu karena ketahan sama baju-bajunya yang modelnya kayak panjang-panjang gitu. Walaupun emang banyak banget artikulasinya, tapi ini agak sulit untuk di pose-posein yang lebih ekstrim gitu. Tapi overall ini tetap fun buat lu mainin. Jadi itu dia tampak lebih detail dari Itadori Yuji ini. Sekarang mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya. Let's go! Nah ini dia perbedaan ukurannya. Kalau misalnya Itadori disandingin sama Basmo Tanjiro, Revoltech All Might, dan juga Woody Buntung. Mati aja lu. Buat nanya harganya berapa? SAF Yuji Itadori ini dijual dengan harga 900.000 waktu gue beli. Ya sebenarnya standar SAF emang semahal itu sih. Apalagi ini emang hype banget dan juga belum ada mainan dengan brand lain yang udah keluar. Jadi kalau misalnya kalian pengen cari action figure dari si Yuji ini, ya cuma ini doang jawabannya, nggak ada lagi. Jadi secara harga emang segitu, pun di luar negeri pun bahkan juga ada yang lebih mahal. Bahkan sampai 8 juta kalau lu bundle sama Gojo, itu nggak masuk akal sama sekali. Jadi sorry banget gue nggak bisa ngasih linknya, karena emang sejarang itu yang jual di Indonesia juga. Tapi buat kalian yang pengen beli, cari aja dengan keyword SHF Yuji Itadori ini dan jadikan 900.000 itu sebagai benchmark. Jangan jauh-jauh dari situ harganya. Oke, jadi paling sekian video dari gua kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Nama gue Mindra Rinaldi dan semoga kalian betah di channel gue. Dan mainan adalah teman. Yay, it's a wrap, it's a wrap. Akhirnya selesai juga. Oke, selamat datang. Suara saya. Kenapa ini seri anime Jujutsu Kaisen susah banget ngomongnya tuh? Jujutsu Kaisen. Jadi Jujutsu Kaisen. Gue kesal lu. Jadi sebenarnya overall ini jadi